Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya jika kita mendapatkan ketakwaan. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan dunia ini sampai di akhirat nanti itu adalah ketakwaan. Lalu apa wujud dari ketakwaan? Apa yang kita rasakan kalau kita mendapatkan ketakwaan dan apa manfaatnya? Ya. Ketakwaan itu pertama adalah hati kita. Setelah Ramadan, dalam bulan Ramadan ini kita masih berlatih. Setelah Ramadan itu hati kita itu rasanya, rasa takutnya kepada Allah itu tinggi sekali. Seakan ya rindu, ingin dekat dengan Allah, itu ketakwaan namanya. Sebaliknya rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Rasa takut kepada Allah itu yang dominan, yang banyak dirasakan, takut kepada ancamannya, kepada siksanya, baik di dunia maupun di akhirat. Takut sekali. Jadi gambarannya begini, Rasulullah, orang yang paling takwa, kata Rasulullah, "Ana atqakum lillah." Aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ini saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada mendung, angin yang semilir, cara Jawa nama semilir, angin yang sepoi-sepoi Indonesia nih, semilir, enak. Nah, orang di Madinah, para sahabat saat itu sewenang. Orang Arab itu kata Arab mau turun hujan tuh seneng sekali, karena sana belum tentu setahun sekali. Panas. Ada begitu, wah cah cilik-cilik us pencolotan sewenang. Nah, Rasulullah itu loh keluar masuk rumah panik, kayak orang ketakutan. Rasulullah manusia terbaik sepanjang zaman sampai di akhirat nanti, takut. Sehingga Sayyidah Aisyah istri beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa orang lain bahagia seneng kok jenengan malah keluar masuk panik?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, apa kamu nggak ingat cerita kaum Ad, kaum Samud zaman dulu, ketika datang mendung, angin yang dingin, mereka katakan hadza 'aridun mumtiruna," katanya, ini adalah mendung yang akan menghujani kita. Sewenang mereka. Ternyata apa? Yang keluar adalah api, saudara. Bos membakar mereka semua, siksa Allah. Apa kita merasa aman? Kata Rasulullah. Rasulullah manusia yang terbaik, manusia suci, maksum, takut dengan siksa Allah. Apa itu kata? Apa itu artinya? Ketakwaan. Itu contoh ketakwaan. Apakah kita merasakan hal seperti itu? Takut sewaktu-waktu dengan siksa Allah datang, ancaman Allah datang. Kalau takut, kalau sudah ada, ini satu sisi ya, berarti kita punya ketakwaan. Takut sekali, ketakwaannya tinggi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Oleh Allah kita diingatkan, takutlah kalian kepada fitnah, kerusakan yang kalau datang siksa Allah itu kadang-kadang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang baik pun, contohnya ketika dia diam saja, ada kemaksiatan dia nggak mengingatkan, kena juga, kena sujud siksanya. Takutlah kepada itu, kata Allah. Jadi ketakwaan itu yang muncul di dalam hati kita, yang kita rasakan sangat takut dengan siksa Allah, apalagi membayangkan hari kiamat. Takut sekali. Ya. Sudah pernah dengar hari kiamat? Bagaimana bisa takut kalau belum pernah mendengar cerita kiamat? Maka kita perlu banyak ikut kajian, ikut mendengarkan
khutbah para ustadz, mendirikan tentang cerita neraka, tentang cerita hari kiamat, ya, agar kita iman kita naik dan rasa takwa kita, takut kita tinggi. Kalau orang sudah punya, selalu ingat dengan yang namanya takut, ketakwaan yang timbul karena rasa takut kepada hari kiamat, itu akan membawa kehidupannya menjadi manusia terbaik. Itu sudah pasti. Manusia terbaik. Contoh dari zaman dulu seperti itu. Khalifah Umar, ya, Khalifah Umar lagi contohnya, dan khalifah-khalifah yang lain. Khalifah Umar mengatakan, ya, seandainya ada panggilan dari langit, launada munadin minas sama, seandainya ada panggilan dari langit, pengumuman, antum tadkhuluna kullukum al-jannah, katanya, kalian semua masuk surga, illa rajulan wahid, kecuali satu orang laki-laki, kan? Satu orang laki-laki. Akhafu wallahi inni akhafu ana huwa, atau kama qala Umar, demi Allah saya takut jangan-jangan satu laki-laki itu aku orangnya. Nah ini coba, Khalifah Umar, siapa beliau? Masya Allah, ada apanya kita dibandingkan dengan Khalifah Umar? Seperberapa kira-kira? Pengincak awal, pejuang dalam Islam, khalifah, ya, orang khalifah yang sangat adil, orang dekatnya Rasulullah, mertua Rasulullah, pendamping Rasulullah, talang pati Rasulullah, apalagi khalifah yang sangat adil, berhasil dalam memimpin sampai matinya mati syahid, mati syahid. Itu jaminannya. Dan masa hidupnya Rasulullah sudah memberi kabar gembira dia surga. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj masuk di surga, lalu kata Rasulullah, saya menanyakan beberapa gedung di sana. Ada satu gedung yang saya tidak sempat masuk. Setelah saya tanya, gedung siapa itu? Malaikat menjawab, gedungnya Umar. Umar. Kata Rasulullah, aku nggak jadi masuk. Soalnya gedungnya Umar. Khawatir Umar piye-piye. Khalifah Umar langsung menangis, saudaraku, ya Rasulullah, apakah kepadamu aku akan piye-piye itu tadi? Artinya kita ambil begini, bahwa Umar yang sudah pasti surganya punya rasa takut dengan siksa Allah. Nah coba, lah kita ini saudara, Masya Allah, pertanyaannya, sudahkah takut dengan neraka? Sudahkah takut dengan kondisi yang besok setiap manusia di hadapan Allah hari kiamat akan ditanya satu persatu tentang nikmat, sekecil-kecilnya nikmat, sekecil-kecilnya tanggung jawab, akan ditanya besok dan akan ada balasannya di sisi Allah. Ada namanya hisaban, ada namanya mizan, timbangan semua. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang sekecil-kecilnya nikmat. Pernah Rasulullah di waktu siang, ya, panas, lapar, beliau keluar dari rumah ingin cari rezeki. Nah, kalau ingin cari rezeki itu keluar rumah, jangan dalam rumah. Kalau sudah nggak ada di rumah, jangan nunggu jatuh dari langit. Nggak ada kayak begitu. Keluar. Lalu Abu Bakar keluar juga siang hari. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, husnudzonanya, yang mengeluarkan aku adalah sesuatu kondisi yang sama dengan engkau, wahai Rasulullah. Oh, luwe awak. Lapar, iya Rasulullah. Ayo wes, kita bertamu ke rumah orang Ansor, penduduk asli Madinah yang punya kebun, yang lagi berbuah kebunnya. Jangan kebun doang, buahnya, kebunnya sudah siap insya Allah. Jadi kalau mau bertamu itu kepada orang yang kira-kira punya. Kalau kita kelaparan, tamu kepada orang yang miskin juga, ya bodoh aja. Orang disuguhi malah disogok maksudnya. Jalan sebentar ketemu Umar. Umar, kata Rasulullah, Umar, lapo metu awan-awan kau yang ini. Insya Allah sama dengan sami sami kemauan. Ya wes ayo melu. Sampai di rumah orang Ansar, ya,
Salam, ketemu ibu rumah tangga di situ, dia bilang suami saya masih keluar. Nah, silakan duduk wahai Rasulullah, wahai tamu yang sangat agung. Gak lama suaminya datang. Suaminya datang bilang, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, duyuf al-karim, tamu yang termulia dunia akhirat. Nah, ini tamu agung kita ini. Langsung dia tunggu, saya ke kebun memetik kurmanya. Habis itu kambing-kambingnya cari kambing yang paling muda. Ya. Kalau kambing tua itu alot, sobat. Kambing yang muda, sejak zaman dulu kambing muda itu jadi pilihan ya. Sembelih, makan, dihidangkan makan seger warak, senang, alhamdulillah, barokah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kamu besok kita semua akan ditanya tentang makanan ini. Abu Bakar terkejut. Ya Rasulullah, kita ini kelaparan, sedang lapar, terus makan secukupnya ini masih ditanya. Apa yang ditanyakan? Ini nikmat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Kira-kira apa pertanyaannya? Yang ditanya, dari mana kamu dapat makanan itu? Halal apa haram? Ah, ini halal nih. Sedekahnya orang Ansor halal. Terus nanti kalau kamu sudah kenyang, sudah jadi tenaga, kamu gunakan apa itu? Tenagamu ini. Maksiat, apa kebaikan, apa ibadah, apa yang kamu? Itu besok ditanya. Masya Allah, Khalifah Umar itu kalau hidup dalam didikan Rasulullah SAW, ketika beliau menjadi khalifah yang paling hati-hati, paling adil, paling amanat, paling belas kasih kepada rakyatnya. Nah, sampai beliau mengatakan, seandainya saya takut. Waktu itu kekuasaan beliau sudah sampai di kawasan India, Sungai Furat. Beliau mengatakan, saya takut besok hari kiamat ditanya oleh Allah tentang unta yang mati di dekatnya Sungai Furat. Hai Umar, kenapa unta itu mati? Kamu sebagai khalifah, kamu sebagai pemimpin rakyat, kamu yang harus melindungi rakyatmu, kenapa ada unta mati? Mati biasa apa mati teraniaya? Kata Khalifah Umar, saya takut itu baru unta. Bagaimana manusia yang disia-siakan, rakyat disia-siakan, rakyat dianiaya, rakyat dibohongi, bagaimana besar besok di hadapan Allah. Artinya kita menyimpulkan dengan ketakwaan itu pasti setiap orang itu akan menjadi manusia terbaik. Sebab apa? Yang dia pikir itu akhirat, yang dia pikir itu pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga timbul rasa